Begini Bang Jumaya dan juga Siap. ibu-ibu, saudara-saudara saya yang ada di Komal ini, saya menghargai akan pengetahuan Bang Juma ataupun saudara-saudari yang lain ada di Komal ini mengenai ayat-ayat suci ya, baik yang di Al-Quran ataupun yang di Kitab Injil ya. Di sini yang mau saya sampaikan soal keimanan orang itu tidak bisa diukur oleh manusia itu sendiri. Apapun yang dia imani, ya biarlah. Karena apa? Kalau kita memaksakan ataupun mau mengubah keimanan seseorang itu dengan prinsip kita pribadi ataupun pemikiran kita menurut pribadi, tidak bisa. Hanya Tuhan yang tahu. Baik buruknya manusia itu hanya Tuhan yang tahu. Walaupun Bang Juma tahu semua ayat, walaupun ibu-ibu yang lain di sini semua tahu ayat, mau ayat kitab Al-Quran ataupun Injil, hanya Tuhan yang tahu apakah kita sudah benar. Itu aja Bang Juma pesan saya. Karena apa? Orang Papua sendiri udah sampaikan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa harus dibahas-bahas lagi Bang Juma? Kalau menurut agama Kristen itu benar menurut keimanan dia, ya udah biarkan aja Bang. Kami juga begitu. Kalau menurut saudara kami yang Islam, menurut mereka itu sesuai dengan Al-Quran, ya udah silakan. Biar jangan ini Bang ya. Lama-kelamaan saya perhatikan nanti akan membawa kericuan. Ya, itu aja Bang pesan saya. Iya, Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dinaikkan kepada saya di Komal ini. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Saya sangat dulu Bang ya. Kalau berbicara mengenai kericuhan, maka sebenarnya kericuhan itu sudah dari dulu. Begitu penjajah datang kan sudah ada penjajahan Bang. Dan di situ sudah ditumpangi oleh agama Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, untung saja umat Islam itu diajari sebagai rahmat untuk alam semesta. Coba bayangkan, sebuah kitab yang datang dari Roma, dibawa oleh penjajah, diwariskan kepada saudara-saudara Kristen. Cakupan muatannya itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Katanya lakum dinukum waliyadin, kasihilah musuhmu, ya, melebihi dari dirimu sendiri. Tapi apa buktinya? Bukannya mengasihi musuh, justru mengambil istilah-istilah Islam, disimpan di dalam kitabnya sendiri. Apa tujuannya? Untuk mengislamkan Kristen? Tidak, untuk mengkristenkan Islam. Ini yang harus disadari oleh saudara-saudara Kristen. Ini yang harus disadari. Kenapa kami umat Islam itu kemudian melakukan dialog tentang agama? Karena kami membela akidah kami. Ini wujud perlawanan kepada kalian yang menyerang akidah kami secara terang-terangan, secara sistematis dan masif. Apa buktinya? Kitab kalian itu kenapa disebut Alkitab? Tuhan kalian kenapa disebut Allah? Ada apa dengan kalian? Kenapa enggak menggunakan istilah kalian sendiri? Kenapa enggak menggunakan istilah Romawi Yunani? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Apa tujuannya coba? Kalau bukan itu serangan akidah. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya panggil dengan mengatasnamakan binatang peliharaan saya? Apa bisa Anda terima? Tidak bisa kan? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Nggak bisa kan? Sementara kalian tahu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masjid toanya itu siang malam non-stop 24 jam mengabarkan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Tapi apa? Apakah kalian punya telinga? Apa kalian punya kuping? Apa kalian punya alat pendengar? Ada kan telinga kalian itu? Tapi apakah kalian punya rasa, punya hati untuk kami? Tak ada. Coba Anda baca di Markus 1 nomor 1. Yesus Kristus adalah anak Allah. Apa itu? Padahal original teksnya kata anak Allah itu tidak ada. Coba. Ini apa-apaan Kristen ini? Kalian merasa ketika kemudian kami nyentil, seakan-akan kalian itu tersakiti. Kalian tidak rasakan selama kalian ada dibawa oleh penjajah, kalian menghabiskan tulang kami, rusuk kami, hancur kami ini dibuat oleh kalian melalui kitab kalian itu.
Contoh, saya kasih contoh nih. Di dalam kitab saudara diterangkan di 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang soleh. Apa-apaan ada kata soleh di sini? 2 hari sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tidak akan pernah bisa tahu ini original teksnya apa dan apa artinya dalam bahasa Indonesia. Itulah kalian. Agama aneh. Agama yang diajarkan dengan cara tipu muslihat. Dalilnya di dalam Filipi 1 nomor 18 memang dianjurkan. Mengajarkan Yesus dengan cara tipu muslihat. Itu ada dalilnya. 1 Korintus 9 nomor 20 itu dalilnya. Jadi jangan merasa Anda itu tersakiti. Jangan merasa Anda itu korban. Belanda datang mewariskan agama kepada kalian dengan pola Belanda merampas hak orang lain. Baca Bible dari lembaran pertama, bahkan dari sampulnya aja itu sudah menyerang akidah kami. Lihat Al-Quran, ada kami menggunakan istilah-istilah agama kalian? Tak ada. Padahal kami mayoritas. Harusnya kalian itu kami remas seperti kertas, lalu kami kunyah, kami telan, keluar di jamban kalian itu. Tapi kami tidak melakukan itu. Kami mengasihi kalian, kami menyayangi kalian. Kalian yang datang-datang menyerang akidah kami, bukan kami yang menyerang kalian. Coba, bagaimana ini? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan. Apa-apaan orang soleh? Ini apa ini orang soleh muncul di dalam Bible ini? Apa orang soleh dalam bahasa Yunani-nya coba? Eusebes. Eusebes ini apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? 2 hari sebelum kiamat tak ada yang tahu. Dalam bahasa Indonesia Eusebes ini apa? Tak ada yang tahu. Tiba-tiba saja menggunakan istilah Al-Quran, istilah umat Islam. Wa amil salihah. Ambilnya dari sana. Dari Al-Quran ngambilnya kata soleh ini. Siapa sekarang yang menyerang Islam? Kami hanya melakukan perlawanan terhadap kalian yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun melakukan penyerangan akidah kepada umat Islam. Untung saja umat Islam itu sabar. Kalau tidak, hancur kalian, hancur. Cobalah ya, besok-besok misalnya kami bikin terjemahan Al-Quran, di situ Yesus kami pakai untuk menunjukkan kepada iblis. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjut terus. Lalu dikatakan illa iblis kami terjemahkan kecuali Yesus. Mau kami lakukan itu. Yesus ya, sama dengan iblis dalam terjemahan Al-Quran. Mau? Menurut abang silakan. Karena gini bang, saya potong ya, maaf saya potong. Maksud saya bukan saya membicarakan ayat-ayat perbandingan ayat Alkitab dengan ayat Injil dengan Al-Quran, bukan itu bang. Ya, semua itu ayat itu menurut masing-masing ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau kita menurut pemikiran kita, keyakinan kita dan keimanan kita, nggak akan ketemu bang. Biarlah berkembang dengan sendirinya. Ya bagaimana kita mempertahankan keimanan dan kepercayaan kita dengan agama kita, ya udah. Sesuai dengan agama kita, udah. Gak usah di ini. Loh, agama Anda, kalau Anda mengatakan sesuai dengan agama kita, ya sudah sesuaikan dengan agama Anda. Kenapa Anda ke Islam? Agama Anda itu paling tua, agama Katolik. Saya tidak mempermasalahkan ayat yang berhubung. Anda tidak permasalahkan itu karena kemenangan ada di pihak Anda. Anda yang dimenangkan dengan pola itu, pola tipuan itu Anda yang dimenangkan. Anda tidak permasalahkan. Wajar. Biasanya yang tidak bermasalah itu perampok. Karena dia yang diuntungkan dari hasil rampokannya. Pasti Anda tidak permasalahkan. Yang merampok di sini Anda pada pihak diuntungkan. Kami yang dirugikan. Gini bang, pernah saya dengar seorang ustadz menyatakan untuk memperkuat, membuat kebenaran dalam agama masing-masing. Ya kita bicara dengan agama kita masing-masing, itu aja bang. Itu sudah betul saudaraku. Kenapa Anda tidak menggunakan agama Anda masing-masing? Kenapa harus masuk ke Islam? Itu karena abang membawakan ke ayat abang. Lah, bagaimana saudara ini? Yang disebut agama itu adalah sebuah komunitas yang memiliki kitab yang dianggap suci. Kitab Anda itu dari Roma dan agama tertua yang Anda punya itu agama Katolik di Roma. Maka harus kembali kepada aslinya, kulitnya. Jangan pakai kulit Islam.
Ya kalau soal sejarah Bang, kita tidak tahu apa yang terjadi Ya Anda yang tidak tahu, saya yang tahu. Jangan katakan kita. Agama Iya, Anda itu agama Katolik, saudara. ya, saya Ah, hargai kepengetahuan Abang, tetapi yang saya ambil di sini pada intinya, ya, kalau terlalu kita ini kan ke agama lain, Bang, itu yang maksud saya. Terlalu kita mempersalahkan ini, mempersalahkan yang sana, nggak akan ketemu, Bang. Selalu bertolak belakang karena keimanan seorang Anda itu. tidak merasa gitu ya, saudara? Umat Islam itu hanya bertahan dari serangan gerakan kristenisasi agama saudara. Kami punya hak untuk itu. Kami punya hak untuk membela akidah kami. Ya, Coba kalau dengan akidah Abang buatlah, jangan menjadi menyerang juga dengan mempersalahkan ini, lucu abang ini, lucu abang ini. memang benar, itulah yang kebenaran itu maksud saya di hadapan Tuhan. Mohon izin. Tuhan, Mohon izin. aneh, nggak ada ilmu kok sok-sok. Gimana sih? Saya memang nggak ada ilmu. Bang Enggi. Ya, kalau nggak ada ilmu jangan sok. Sabar Bang Samudra. Begini saudara, sadarilah. Kalian itu harus sadar. Kristen itu berasal dari Roma, dibawa oleh penjajah Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Anda itu justru lebih ke Islam-Islaman daripada ke Roma-Romawian. Kitab Kristen di Indonesia lebih keislaman daripada kekristenan. Itu yang ada. Soal yang keimanan dan ketuhanan ini Bang, saya tidak berpatokan dengan ayat-ayat apapun Bang. Yang penting saya ya di hadapan Tuhan, kalau menurut Tuhan itu benar atau tidak yang saya lakukan, itu Tuhan yang tahu. Itu aja Loh, Bang. dari dasarnya saja agama Anda itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar. Iya, itu saya hargai menurut pandangan Abang. Kalau saya Bukan menurut pandangan saya. Baca Filipi 1 nomor 18. Diajarkan dengan cara mengelabui orang. itu kan menurut penilaian Abang mengenai ayat Bukan itu. penilaian, itu fakta. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa tujuannya kitab Anda menyebut diri dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Pedoman Bang. Pedoman apa? Bukankah kitab Anda itu dari Roma? Original teksnya itu adalah bahasa Yunani. Kenapa larinya ke bahasa Al-Quran? Itu kalau udah Abang kaitkan semua Bang, itu maksud saya. Itulah yang pencetusnya. Kami dengan Buddha tidak ada ribut. Kami dengan Hindu tak ada ribut. Kenapa? Buddha, Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Agama kalian ini loh yang bermasalah. Ya itu saya hargai menurut pandangan Abang kalau saya. Kalau Anda sudah menghargai, izinkan kami membela akidah kami dari serangan agama Anda. Ya sesuai dengan akidah Abang lah, jangan juga diserang lagi, itu maksud saya Bang, biar jangan terlalu terjadi. Saudaraku, kalau Anda ingin kedamaian, tidak ada diskusi lintas agama seperti ini dengan Kristen, tolong kalian punya kekuatan, kumpulkan seluruh kekuatan Kristen, Persekutuan Gereja Indonesia, hapus semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara, kembalikan ke dalam bahasa Yunani, selesai. Tidak ada lagi debat. Gampang kan? Jangan Anda yang ingin merubah kami, sementara kitab Anda nggak rubah. Itu Bang, harus kita kembali ke sejarah dulu Bang. Ya udah, ayo kembali ke sejarah, silakan. Berarti harus kembali ke Yunani kan? Ya kalau soal Kitab Anda Yunani kan? lahir di situ Bang, saya nggak tahu nanti. Katanya sejarah. Iya, sejarah itu Bang, menurut dari orang-orang yang selanjutnya Bang, cerita-cerita, kata-kata ataupun perkataan pertulisan Bang. Jadi nggak bisa patokan. Intinya kalau saya sih itu aja Bang pada prinsipnya. Soal yang mengenai ketuhanan ini, percaya dengan Tuhan bukan karena ayat-ayatnya juga Bang. Ya, artinya Saudara ingin begini, Bang Suma diam, umat Islam diam, biarkan kami mencuri istilah agama kalian. Itu kan yang Anda mau? Biarkan kami memurtadkan anak-anak Islam. Itu silakan menurut Abang benar. Ya kan? Itu Itu yang Anda mau kan? Islam semua kembali ke masjid aja, nggak usah ada debat-debat agama. Biarkan kami Kristen memurtadkan anak-anak kalian. Itu kan yang Anda mau? Iya kan? Ya udah, bangun aja masjid, gereja seperti bangunan masjid, pakai kubah. Terus kalian azan juga tuh.
Pakai bahasa Arab sekalian. Sekalian aja kalian ke gereja kalian itu pakai kopiah, pakai baju koko. Ciri khas Islam ambil aja semua. Biar kami semua murtad. Kan itu yang kalian mau. Bang, itu semuanya saya pahami mengenai yang abang sampaikan itu. Tapi pada intinya yang maksud saya di sini, biarlah tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan apa adanya, itu aja, bang. Kalau memang kita benar yang hidup ini, kita sudah yang paling benar, silakan. Hanya Tuhan yang menilai. Saya nggak bisa menilai apakah abang benar apa tidak. Saya bukan Tuhan. Yang menentukan orang itu benar apa tidak hanya Tuhan, bukan orang lain loh, bang. Yang menentukan orang itu benar atau tidak bagi manusia adalah kitab sucinya. Kalau kitab sucinya penuh dengan beroncong, kanjoling dan kalinjong dan kalonjing, itu udah jelas, itu udah bukan agama benar itu. Kalau kitabnya penuh syarat dengan penipuan, itu sudah benar bahwa dia itu bukan agama benar. Itu catatan yang harus saudara pahami. Iya. Kalau sebuah agama kitab sucinya bermasalah, maka agama itu bermasalah. Karena abang udah tahu semua ayat-ayatnya, bang. Saya bukan mempermasalahkan mengenai ayat-ayat Al-Quran ataupun Injil sini, bang. Saya mempermasalahkan kebenaran orang, manusia itu yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Sudah benar nggak perilaku atau tingkah laku sifat dia ataupun kebaikan dia itu dalam hidup ini, bang? Itu aja. Anda harus belajar, kalau begitu Anda harus belajar membedakan antara baik dengan benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Kristen mungkin baik, tapi tidak benar. Kristen itu nggak benar. Dari konsep Tuhannya aja, Tuhannya bayi manusia, nggak benar itu. Iya, itu menurut abang karena abang nggak mengimaninya, bang. Bukan, itu menurut Yesus. Itu menurut para nabi. Itu menurut para nabi. Mana ada nabi mengajarkan menyembah kepada bayi? Ada? Ada. Sudah begitu menyembah kepada bayi, menyembah kepada manusia, ambil lagi istilah-istilah Al-Quran. Cobalah saudara-saudari, andai saja agama Kristen ini jujur dalam penerjemahan, maka tidak ada debat lintas agama. Untuk apa? Inilah Yesus, anak Theos. Nggak ada masalah dengan kami. Kami malah dukung. Tapi apa? Inilah Yesus, anak Allah. Wah, itu menyakiti kami, bang. Karena Allah di situ Anda plesetkan yang adalah Allah, yang diambil dari Al-Quran, dipelesetkan supaya nggak kentara bahwa ini miliknya Islam, disebut Allah. Itu kan pandai kalian itu memang, kalian itu pandai, kalian licik. Bang, itu menurut prediksi dan penilaian abang sih mengenai itu, bang. Tapi kalau sekarang kata Allah ini Anda ambil dari mana? Anda ambil dari mana kata Allah? Karena saya tidak tahu sejarahnya, saya nggak ini, nah, bang. Itulah agama Anda. Harusnya Anda dibawa aja mendengarkan penjelasan di atas. Kalau Anda tak tahu, Kristen menggunakan kata Allah itu dari kata Allah, Tuhannya umat Islam yang adalah Allah. Apa tujuannya? Supaya bisa kemudian menyesatkan umat Islam bisa masuk ke dalam agama kalian. Itu tujuannya. Apa dalil pembenarannya? 1 Korintus 9 nomor 20. Menyamar Yahudi, menyamar Yunani, menyamar penganut ajaran Torah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak orang untuk dikristenkan. Itu dalilnya tuh. 1 Korintus 9 nomor 20. Memang ada dalilnya dalam agama Anda untuk nyamar-nyamar seperti serigala. Ada dalilnya. Terus perintahnya lagi. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan orang semua menjadi muridku. Iya, kami nggak mau. Enak kali. Udah, bang. Udah. Gini, bang, saya tidak membicarakan ataupun mendiskusikan mengenai ayat bang di sini. Yang saya maksud, yang mau saya diskusikan, marilah kita, ya, apapun yang abang sampaikan mengenai ayat kami, saya tidak terpengaruh juga, bang, karena saya udah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aja, bang. Apapun yang abang bilang, dan juga abang kan sudah pasti bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai
Rasul juga sama orang abang kan gitu kan bang? Iya, Ya, betul. jadi saya tidak memaksakan, abang tidak menerima itu. Saya tidak memaksakan. Jadi saya pun jangan Begitu dipaksa. juga saya juga tidak memaksakan Anda. Permasalahannya di sini, menyalahkan semua ayat-ayat kami. karena ayat kalian itu hasil rampokan dari Quran, belum jelas juga. Itu menurut abang kalau dirampokkan dari Quran bang. Menurut saya tidak. Karena Lalu saya dari tidak- mana kata Allah ini Anda ambil dari mana? Ya kalau soal kita belajar begitu bang, kita harus dari awal dari dulu-dulunya lagi Nah, bang. itu dia kan. Iya. Iya. Jadi Inilah begini, hebatnya Bang. Anda itu. Maksud saya. Piciknya saya Anda tidak- itu di situ. Saya tidak. Anda mengatakan Anda tidak mencuri. Ketika ditanya dari mana Anda mengambil kata Allah, saya tidak tahu bang. Itu kita anu bang. Itu anu bang. Ya karena kalau saya jelaskan, aku pasti ada perbedaan dengan kita bang. Menurut Jelaskan aja yang benar. Jelaskan aja yang benar itu kayak mana. Oh, kata Allah itu kami ambil dari bahasa Papua. Sebutkan aja di mana asal Ya, saya- usul daripada kata Allah itu dari mana? Abang tahu dari mana bang? Ya dari Al-Quran, dari mana lagi? Bahasa apa itu bang? Allah itu bang? Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Bahasa apa bang? Bahasa Arab. Dan kata Allah itu Anda harus tahu itu nama Tuhan kami. Bahasa Arab lebih dulu dari mana bang? Bahasa Ibrani atau bahasa ini bang? Bahasa Ibrani mana lebih dulu bang? Memangnya Allah itu bahasa Ibrani? Kalau Anda menggunakan bahasa Ibrani berarti Allah yang Anda maksud itu sumpah serapah. Tapi kan bukan kata Beda kan artinya bang. Berarti menurut agama abang bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kalau menurut bahasa Ibrani bahwa Allah itu adalah sumpah serapah, beda bang. Jadi nggak nggak bisa kita satukan bang bahasa itu. berarti Yesus itu adalah anak sumpah serapah gitu. Ya kalau menurut abang begitu, karena abang artikan dengan Allah itu dengan bahasa Ibrani, ya itu menurut abang. Loh, Makanya saya bilang di situ susah bang. Kita sulit ketemunya bang. Kalau itu kita sulit abang bawakan- ketemunya karena barangnya orang, Anda katakan barang Anda. Bukan. Abang bawakan dengan pengertian abang. Tidak bisa. Nah sekarang coba pengertian Anda, coba pengertian Anda. Coba pengertian Anda. Allah itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu adalah melainkan atau hanya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu adalah sumpah serapah. Yang mana yang Anda pakai? Kalau dalam bahasa Arab, Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Yang mana kira-kira yang cocok untuk agama Anda? Sumpah serapah, melainkan, atau nama pencipta langit dan bumi? Padahal original teks kitab saudara itu adalah Theos. Kalau ingin diindonesiakan, arti Theos itu yang sebenarnya adalah dewa. Kenapa Anda tidak menggunakan kata dewa aja? Kenapa harus menggunakan nama Tuhan umat Islam? Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 34. Kata Allah itu artinya adalah melainkan atau hanya. Mazmur 10 nomor 7 kata Allah itu artinya sumpah serapah. Pakailah itu salah satunya. Kenapa harus menggunakan nama umat Islam? Ya karena abang kaitkan ke agama abang itu. Lalu kalau saya tidak kaitkan, Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Toples. Ini udah ketahuan merampok, mencuri, masih juga ngeles. Tuh, Theos tuh. Tuh artinya apa? Dewa. Agama kok usil kali. Untung umat Islam itu sabar. Agama kalian itu usil. Udah merampas rempah-rempah, istilah Islam juga dirampasnya. Sadis kalian itu. Tapi Anda gak sadar, ditanya malah ngeyel. Marilah kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dengan kaidah yang benar. Jangan, oh kita harus masing-masing, agama kita masing-masing. Tapi Anda mencuri. Mana ceritanya? Ya karena abang menurut abang karena itu ayat-ayat abang ini dicuri kan bang. Kalau menurut saya tidak loh bang. Oh, kalau tidak berarti hak Anda kan? Nah sekarang sebagai hak Anda dapatkan dari mana? Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mulai Allah itu kangkung. baru bahasa Arab abang bilang. Udah silakan Bang Samudra. Kita Udahlah. kasih kata Allah. Sulit dari kalau Allah. orang nggak berilmu. Silakan Mana yang nih? lain. Bang,
Saya kasih tahu ya Bang Hengki, jangan ngeyel. Dalam KBBI, Allah itu sesembahan umat Islam. Kau pakai dalam biblosmu, kau terapkan ajaranmu buat misionaris-misionaris. Asal Abang tahu ya, naik, sok-sokan, nggak tahu ilmunya. Baca sejarahmu. Kalau memang Kristen itu benar, artiin tuh dari Yunani ke Indonesia. Theos artinya dewa. Kalau mau pakai Theos, Theos aja. Nggak usah pakai nama sesembahan umat Islam. Naik bikin malu aja kau. Hengki, harusnya beragama itu mengedepankan akal dulu, Bang. Jangan cuma beriman saja, iman, tapi akal dulu. Kenapa umat Islam kenapa muncul kemudian Yayasan Apologet Islam Indonesia? Agar tidak terjadi diskusi yang liar, tidak terjadi perbincangan lintas agama yang tidak sah, ya, perbincangan agama yang nanti justru akan memicu pertikaian antar anak bangsa. Apologet Islam Indonesia itu berdiri kemudian untuk menjadi ajang diskusi lintas agama. Jangan dihentikan. Kalau dihentikan kajian antara Islam Kristen, maka antara Islam dan Kristen ini akan terjadi sesuatu yang tabu di antara keduanya. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Karena kenapa? Islam itu agama syiar, Kristen juga adalah agama syiar. Buddha, Hindu, Yahudi itu bukan agama syiar, itu adalah agama keturunan. Agama yang dianut secara turun-temurun oleh sekelompok orang tertentu. Sedangkan Islam ini adalah agama syiar yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Kristen pun demikian, Bang. Kristen juga adalah ajaran yang diajarkan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk malah. Seluruh makhluk. Di dalam Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya hukum. Itu agama saudara punya hukum kayak gitu, punya kaidah aturan kayak begitu. Islam juga begitu. Daripada kita ngotot-ngototan di lapangan, mending kita di sosmed. Sampaikan kebenaran versi agama saudara, kami sampaikan kebenaran versi agama kami. Biarkan penonton, biarkan masyarakat, biarkan penduduk kemudian yang menilai. Biarkan kemudian umat yang menilai. Ini salah, yang ini yang benar. Oh, ternyata Kristen ini begini. Jadi umat Islam sudah paham tentang Kristen dan orang Kristen sudah paham tentang Islam. Jangan dibatasin. Kalau kita batasin berarti kita justru akan memperluas jurang antara Islam Kristen. Kalau kita sudah saling membuka diri, Yesus kenapa dituhankan? Karena Yesus begini. Oh, umat Islam tahu, oh itu alasannya. Kenapa Allah itu dituhankan? Nah, umat Islam akan menjelaskan begini. Orang Kristen pun akan tahu, oh ternyata kayak begitu. Jadi akan terjadi kemudian yang kita harapkan hubungan yang luas, hubungan yang harmonis antara Islam dan Kristen. Tapi kalau tidak ada diskusi kayak begini, kita akan kaku. Hal-hal agama itu dianggap tabu sehingga syarat dengan adanya keadaan muncul pertikaian antar anak bangsa karena adanya perbedaan agama. Nah, ini yang disebut syarat. Namun yang perlu disadari adalah yang mewakili Kristen itu selayaknya pendeta, pastor yang paham Bible. Begitu juga yang kami di Islam ini minimal yang bisa baca Quran, supaya orang yang mendengarkan betul-betul mendapatkan edukasi. Jadi tidak ada tendensi saling benci, tidak ada tendensi saling menyakiti. Jadi salah kalau Anda ingin mengerem Islam ini, karena Islam itu adalah agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Kami umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Itu perintah dari Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu adalah perintah dalam Al-Quran. Sama di dalam Bible saudara juga diperintahkan. Nah, cuman bedanya kami umat Islam menyampaikan Islam secara jujur, terbuka. Tak ada kami menggunakan penyesatan istilah-istilah agama lain. Karena kami ingin mengislamkan orang Hindu, maka kitab kami ke Hindu-Hinduan. Karena kami ingin mengislamkan orang Kristen, kitab kami ke Kristen-Kristen. Tidak ada kita pakai kayak gitu. Al-Quran begitu aja, lurus dia. Nah, ini tidak dialami oleh kitab saudara, agama saudara. Agama saudara justru
Ya seperti yang saya terangkan tadi. Tuhannya, sembahannya tadinya Theos. Di Indonesia kan jadi Allah. Padahal di Indonesia kan itu Theos itu jadinya harusnya dewa. Kalau dia mau di Indonesia akan menjadi Tuhan, harusnya Yunaninya itu adalah Akontas. Tapi ternyata di Bible itu tidak ada kata Akontas, yang ada adalah Theos. Berarti kalau di Indonesia kan, ya suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, harus jadi dewa dia. Masalahnya kalau Tuhan Anda dewa, seman Anda dewa, siapa yang mau jadi Kristen? Nah, untuk mensiasati itu, yang tadinya dewa digantilah menjadi Allah. Supaya Islam tidak keberatan, supaya Islam itu tidak menemukan bahwa itu adalah Tuhannya, maka lidah dilipat sedikit menjadi Allah. Begitu, Bang. Ya, jadi pahamilah itu. Bang, kalau soal bahasa, Bang, sudah itu menurut bahasa masing-masing, Bang. Pengertian daripada satu bahasa itu berbeda-beda, Bang, artinya. Jadi kalau Abang kaitkan ke sana, ya pasti nggak akan nyambung, Bang. Bahasa itu. Jadi maunya Anda ini gimana? Maunya Anda itu apa? Ya, maunya Anda itu gimana? ya marilah kita, ya kalau soal mengenai agama kami, ya kamilah yang berurusan dengan itu, Bang. Agama Abang, ya udah Abang yang berurusan dengan agama Abang. Gak usahlah disinggung-singgung mengenai ayat kami, yang mengambil dari ayat kami ini, gitu. Gak usah, Bang, itu maksud saya. Ya udah biar aja itu. Yang sekarang masalahnya gini, Bang. Al-Quran membahas kalian. Masa kami dibatasi untuk membahas agama kami? Membahas Al-Quran sama dengan membahas agama terdahulu. Membahas Al-Quran sama dengan membahas kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran itu datang meluruskan apapun yang bengkok dari masa lalu. Bagaimana mungkin kami dilarang untuk membahas agama kami? Lagian yang Anda harus tahu, ketika saya mati dalam berapologet, maka saya mati dalam keadaan mati syahid. Dalilnya ada. Yohanes 8 nomor 52. Ali Imran ayat 169. Itu dalil di agama saya. Dikatakan bahwa jangan kau menyangka orang yang mati di dalam jalan Allah itu adalah orang yang meninggal. Tidak, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup. Itu di dalam Al-Quran diterangkan. Jelas itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Di dalam Yohanes 8 juga dikatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi yang ada hidup di tengah-tengah Yesus pada masa itu. Dikatakan apa? Di Yohanes 8 itu. Apa dikatakan? Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mengikuti perkataan Yesus, mati jasadnya tapi dia hidup selama-lamanya, itu menurut Bible. Nah, seirama dengan Al-Quran. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti yang kami lakukan sekarang ini, mati mereka mati. Tapi dikatakan oleh Allah, mereka hidup. Mereka nggak mati, mereka itu hidup. Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, umat Islam mengikuti perkataan Yesus itu, meskipun Yesus itu yang di dalam Islam disebut Nabi Isa hanyalah Nabi dan Rasul. Beliau mengatakan, aku Rasul untuk Bani Israel. Kami ikuti, kami percaya itu. Itu jelas. Beliau mengatakan dia tidak berkata-kata dari diri sendiri. Kami percaya. Beliau mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kami percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kami percaya. Jadi perkataan Yesus itu kami percaya. Kami turuti. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalam kitab kami. Nah, di dalam pengakuan Yesus kemudian, di dalam Yohanes 14 misalnya, nomor 31 atau 11 nomor 27, jelas itu. Yesus inginkan supaya Bani Israel percaya kalau dia adalah Rasulullah. Di Islam, oknum yang lahir tanpa ayah diajarkan sebagai Rasulullah. Berarti kami menuruti perkataan Yesus. Firman yang kau dengar daripada aku, kata Yesus, bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus ketika dia berbicara, itu adalah firman Tuhan yang dia sampaikan. Harusnya Anda percaya kepada Yesus. Kok kami yang lebih percaya kepada Yesus, Anda malah tidak?
Ketika dia mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Kami percaya. Ya, Anda nggak percaya. Berarti kami lebih mengikuti Yesus daripada Anda. Begitu, Bung. Makanya diskusi agama itu penting. Kami nggak percaya, kenapa nggak kami tuankan, Bang? Kenapa kami tuankan? Kalau Anda percaya Yesus, tidak mungkin Anda tuhankan. Contoh nih, Anda percaya kepada Jokowi. Anda percaya kepada Jokowi, tapi kenapa Anda tuhankan? Kalau Anda percaya kepada Bapak Jokowi, percaya bahwa dia presiden. Jangan percaya bahwa dia Tuhan. Katanya Anda percaya. Lah Yesus mengatakan, aku adalah rasul, aku adalah utusan, aku adalah nabi, aku adalah manusia. Lalu kenapa Anda sembah? Oh, karena aku percaya. Loh, apa-apaan ini? Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 12. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud, sholat. Kenapa Anda tidak lakukan? Kalau Anda percaya, Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa enggak lakukan? Anda enggak lakukan. Yohanes 14 nomor 24. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Ayo. Perkataan mana yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Coba. Ada perkataan Yesus yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Mana? Ada ucapan Yesus kayak begitu? Tidak. Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Kenapa malah Anda percaya kepada Paulus? Paulus mengatakan apa? Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena siapa? Karena Paulus. Padahal Yesus ketika ditanya oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, konon ceritanya begini. Paulus tiba-tiba mendengarkan suara dari langit. Katanya sih. Habis itu Paulus bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus mengaku manusia. Apakah engkau Tuhan? Tidak, aku manusia. Ayo, kenapa dituhankan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Kata siapa? Kata kitab Anda. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat. Anda menyesat, Anda menyembah, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda tidak menganggapnya manusia. Karena tidak mungkin Anda menyembahnya kalau Anda menganggapnya manusia. Anda punya mulut mengatakan dia manusia, tapi iman Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Maka Anda sembah, berarti Anda adalah penyesat, berarti Anda adalah antikristus. Makanya diskusi ini jangan diambil dari sisi negatifnya, Bang. Ambil dari sisi positifnya. Orang-orang Islam ketika menjelaskan tentang Bible kaitannya dengan Al-Quran, orang Islam itu jujur. Tak ada tendensi apapun di dalamnya. Tak ada muatan uang perpuluhan di dalamnya. Kami menyampaikan sesuai apa yang kami pelajari di Bible. Dan kalau itu salah, tolong luruskan. Apa yang salah? Sedangkan pastor dan pendeta di gereja selalu menggaung-gaungkan apa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berilah pembendaharaan rumah Tuhan, perpuluhan. Tujuannya memang duit. Tapi kalau umat Islam yang menjelaskan itu, rangkaiannya berdasarkan Al-Quran.
Karena Al-Quran memang membahas kitab terdahulu. Suma, kau jangan terlalu bicara berlebihan, Suma. Apa yang berlebihan, Bung? Justru Anda yang berlebihan menganggap anak orang menjadi Tuhan. Kau bilang pastor cari duit. Kau itu yang Perpuluhan? cari duit. Perpuluhan? Perpuluhan itu tidak ada. Oh, Kau harus bedakan. Kau baru punya ilmu sedikit saja, kau sudah bacot sana sini. oh ya? Sabar, diskusi baik-baik, sabar. Apa yang salah, Bung? Apa yang salah? Apa yang salah yang saya sampaikan dibantah? Bantah aja. Sederhana bukan? Anda punya hak jawab selama Anda mau berdiskusi dengan baik. Syaratnya bawa akal. Itu aja. Kau ini kemarin baru diskusi dengan Elia, kasih apa tuh? Enak-enak, kenapa malam ini kau ganas begini? Kau makan apa tadi malam, man? Ya sudah, ya sudah. Ya sudah. Santai saja, bos. Kau sudah tahu. Iya, iya. Kau saja ada minta ampun sama Tuhan. Waduh. Terus? Masa kau mau intervensi orang punya agama dan segala macam? Kau Loh, siapa? kok saya jadi intervensi? Kok saya jadi intervensi orang? Mana buktinya saya intervensi? Udah Bang Sandro, saya nggak akan terpengaruh Bang. Tetap saya percaya Yesus adalah Tuhan. Udah. Ya, Iya. kami juga, meskipun kitab kalian itu habis Al-Quran kalian curi, kami tidak akan pernah menyembah manusia. Curinya di mana? Bayangkan aja, Buktikan, bayangkan aja. Majikan kalian datang di Indonesia Aku membawa bilang. senjata lengkap 350 tahun menjajah kami. Kami tidak bergeming untuk menyembah manusia. Kalian aja, karena kalian itu adalah keturunan nenek kakekmu itu entah apa jabatannya pada saat Kau punya penjajahan. otak itu harus dicuci pakai air aki biar kau paham kau punya otak gitu. Sekarang saya tanya, pada saat masa penjajahan Belanda, kakek nenekmu itu sebagai apa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu Sebagai bisa apa? mengikuti Coba, agama warisan penjajah? Coba, jawab. Kutanya dulu. Iya, kalau kau tahu kau jawab sudah. Ya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Itu pertanyaan saya. Kau ini aduh, kau ini sebenarnya sampah agama kau ini. Nah, kau bilang saya lagi sampah. Yang diwariskan kemudian penjajah adalah agama dan Bang gereja Sandro, kitab tenang. kepada kamu. Dingin Bang. Tenang. Pertanyaan saya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Apa jawabanmu? Oh, karena Itu agama kakek apa? nenekku dulu adalah pahlawan, gitu. Agama penjajah itu agama apa? Ya, yang dibawa oleh penjajah warisan agama. Iya, siapa? Apa yang diwariskan kemudian penjajah? Iya, Agama iya, apa yang bilang, diwariskan bilang. penjajah? Kau bilang. Saya bilang, saya ulang. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Iya, Karena agama ajaran yang penjajah itu baik. Itu agama apa? Gitu ya. Karena agama penjajah itu baik. Dia menjajah dan membunuh jutaan pribumi. Makanya kami mengikuti agamanya, gitu. Itu alasannya. Itu Karena menurut Belanda datang ke Nusantara mengajarkan kasih. itu menurut isi otak kau yang tidak ada isi itu. Lalu jawab. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Jawab bro, Belanda ke Nusantara itu wisata doang, berwisata ke Indonesia. Coba kau itu tenang kayak dengan Elia kemarin, kan enak. Kau itu yang emosi. Loh, kok saya jadi emosi? Nah, memang. Saya pelan kemarin itu karena saya tahu saya lagi berhadapan dengan pasien, orang sakit. Ngerti? Sekarang bicara begini kau. Sekali itu- nada saya naik, rontok rambutnya semua, giginya permisi satu-satu. Ah, Kamu sudah lihat emang- orangnya gitu, entah saya sampai emang- sekarang bertanya, laki apa perempuan emang saya kau hadapi siapa? kemarin itu. Kau siapa? Bang Juma, Kau tenang, Bang siapa? Juma Jadi juga. nada yang naik orang takut kau Terus siapa? emosi Bang. Saya nggak ada emosi dari tadi Bang. Tenang Bang Ya, Juma. saya juga nggak emosi. Saya memang begini kalau bicara. Bugis Makassar itu kalau begini, sedang berdiplomasi memang begitu. Sultan Hasanuddin, Bang, Medan juga Kahar begitu Musakar, Bang. Kadang kasar pahlawan-pahlawan juga, dari Bang, Sulawesi Bang. Selatan itu yang Tapi begitu. baik. Kenapa sudah kayak pahlawan-pahlawan ini, bos? Enggak, saya dibilang emosi. Memang saya ngomong begini, cara saya ngomong gini. Kalau saya ngomong, coba kau lembut-lembut antara wanita dan perempuan kayak kemarin lawan saya itu. Begini Bang Suma.
di dalam kitab kami logos itu beda dengan rema. Nah, coba kau bilang, pasti juga saya lembut. Dengan kau buka kamera dengan bibirmu itu kau polis-polis pakai gitu, pasti saya lembut. Coba. Ya sudah, kau Kamu buka muncul-muncul. kamera, kau buka kamera terus kau buka masker itu, kau berani atau tidak? Kamu juga bagaimana? Berani nggak kau? Oh sudah, buka Ya sudah. udah, ayo buka kameramu. Buka. Bibirmu aja kayak bibir kuda. Gimana mau buka kamera? Pakai Nokia 3310. Rama. Mana? Bibirnya bibir kayak bibir kuda kok. Sandro open cam. Bun, Ya, Bun, buka. saya dari tadi Bun bicaranya nggak ada yang kasar-kasar gitu ya Bun ya, yang ada ini. Bercanda bang, bercanda. Terus jadi itu santai lah kau diskusi sama Bang Hengki tuh. Naik sini ngomel-ngomel. Coba tengok sana sebenarnya- komal-komal Kristen saya itu sebenarnya bagaimana diam, tapi menghujat. ini punya Sangat bahasa tegur kau seperti itu komal-komal oten penghujat. Bang Zuma kalau lawan si cewek Elia, masa harus keras sih? Kan lucu. Sambil basa-basa bibir Elia kan. Tapi gue mau nanya ya. Cuman bahasa bibir, dimonyong-monyongin bibirnya. Tapi gue mau nanya itu Elia itu. Kelakuan kalian, Gue mau nanya itu Elia itu laki apa perempuan kelakuan sih? kalian kayak itu. Mengejek Sandro, Sandro, itu Elia itu laki atau perempuan? Ya tidak tahu. Tadi Apa Pamanak apa ini Sandro Pamanak kok? Suara saya memang Di begitu, tempat Bang. itu. Saya itu tak marah. Suara saya memang keras. Karena memang dulu saya mantan penyanyi rock. Langkah-langkahnya tak terarah. Masya Allah. Prapang pang pang. Nenekmu penyanyi rock dulu. kiper. Bersih sebelum Pamanak. Ya udah, Di kita tempatku Sandro berlembut-lembut. itu Bang dukun beranak. Siapa yang bilang dukun? Kau pikir saya ini dukun kak? Namamu itu, Bang. Kalau orang sini itu namanya Sandro itu dukun beranak. Tahu betul ya nama Sandro itu nama Nama yang di paling tempatku bagus. kalau Sandro, Sandro dukun itu nama dukun beranak. Kalau orang sembuh, melahirkan gitu tuh ya, dukun maksudnya. beranak tuh. Gitu, Bang. Tengok mukamu tua sekali, Nggak ada santai artinya, kau Bang, diskusi ya, sama di, guru di, kami. di daerah Abang kan, Bang Jung. Kenapa? Nama saya juga nggak ada artinya kan di daerah Abang kan bahasanya kayak Bang Sandro. Iya, seandainya diganti huruf M awalnya ada artinya di tempat kami. Saya? Apa Iya, itu, Bang? diganti Bang Suma, Bang Suma ya. pisang. Mangki. Ya. M sama O, M sama O. Ah, Jangan lagi itu Bun. Bang Suma, asli mana? Saya orang sini, Bang. Makassar. Oh makasih. Iya. Bugis. Abang di mana? Saya di Papua. Oh, Papua. Saudaranya kita. Makassar, Papua itu saudara. Ya, Kita itu adik, saudara itu situ yang kita kakak. harus jaga. Bukan caranya begini bang. Lah kita ngapain memang dari tadi? Sama-sama dari timur tuh. Iya dong. Adik kakak kita kan? Iya. Nah, Bersaudara. itulah sudah. Itulah sudah. Sama-sama kita makan papeda toh? Ah, kau tidak tahu makan papeda mau kau alasan lagi. Wah, enak kali. Yang bikin kepala saya ini keras itu papeda. Dulunya. Papeda Dulunya itu mungkin. Papeda, tempat saya itu makannya papeda. Pernah ke Papua atau tidak bang? Anda di Papua. Papua. Di Papua papeda, di tempat saya namanya KPR. Sekarang masih ada ini koleksi koteka ya bang. Kapurung. Masih ada koteka di sana. Udah ada ya. Udah Oh habis. banyak. Kalau mau datang, Oh. besok juga bisa. Jadi Anda pakai koteka? Mahal itu, Enggak kalau ya? koteka mahal. Ibu, Enggak. Oh mahal. ibu jangan asal bicara ibu. Kau pikir koteka itu Kan barang ini? koteka itu di sana itu. Koteka, Barang langka koteka itu. mahal. Bunda Rahma Oh, itu jangan tanya, sebut merek. abang pakai koteka enggak gitu loh maksudnya.
Bunda Saya ini jawab, memang tinggal saya di tidak Papua. pakai Bunda. Cuma saya bukan orang Papua. Kau mengerti atau tidak? Emangnya semua orang yang tinggal di Papua harus jadi orang Papua begitu? Bahasamu kayak Papua. Kau tengok kau orang Papua Ya, asli. orang kalau lahir besar Kau di Papua. bukan. Kau pendatang. Udah lama kau ini memang. Diskusi lagi. Kau ini. Ya lanjut diskusi. Lanjut Bang Sandro, lanjut. Lanjut. Peter Bahan Sandro. diskusi lagi. Tinggi dari Sandro. Semua kapan-kapan ke Papua semua biar kita ketemu. Ada undangan saya, tapi ke Sorong, Bang. Aduh, iya. Jauh sudah? Ke Timika tuh. Saya di Timika. Timika, iya, boleh. Nanti di sana kamu kasih aku babi makan. Lah itu kan barang haram buat kalian, ngapain saya mau kasih kalian? Nah itu dia makanya, janganlah dikasih ya. Kalau kau mau Ikan ya aja, saya ikan. kasih. Ikan Kalau kau Papua mau, itu saya kasih. terkenal. Kalau tidak mau ya tidak usah dipermasalahkan. Janganlah, buat kamu aja itu. Ya saya memang di agama kami ini memang soal babi itu memang ya, tapi saya kan dari lahir tidak makan barang itu. Semua jenis daging saya tidak makan, Bang. Saya alergi. Oh gitu. Manusia tersial sedunia berarti. Masa makan daging alergi? Ya mau buat bagaimana? Itu kan ciptaan Tuhan semua. Kita harus terima. Oh iya betul juga. Iya. Berarti pendatang kapan di sana, Sorong Bang? itu? Kapan ke Sorong, Bang? Mungkin intinya tahun inilah. Saya Tahun pernah kemarin dibatalin. oh, ada itu yang apologet muda itu. Dia kan orang Bugis juga kan, Makassar, tapi bapaknya kan Ambon tuh. Dia kan di Sorong. Di Saya juga Papua, pasti ke Sorong. di Ya? Papua aqua besar itu sekarang berapa? Satu botol. Ada yang 7.000, ada yang 10.000. Yang aqua besar. Ya. Murah ya? Kurasa mahal dulu. Enggak, Yang Bong. mahal rokok. Rokok tuh 50.000 itu Surya. Rokok yang mahal. 50.000 Surya. Itu Besar yang ya ibu Bang. maksud itu mungkin di pedalaman Papua, Pedalaman. kalau dalam kota mungkin masih 30.000, 30 lebih, 34, 32. Aqua. Oh. Kalau aku Rokok deh. Rokok. Oh, rokok. Begini ya, begini. Sejak saya belum menjadi presiden di Papua itu, sekarang tuh harga bensin udah sama dengan Jawa. Perjalanan Udah murah jalanan berarti ya? Pak. Iya. Jalanan udah bagus begitu. Sampai dari Wamena sampai ke sana apa tuh? Iya. Itu udah bagus semua jalannya begitu. Itu yang udah jadi memang, presiden. memang itu Bang, pembangunan sekarang udah mulai difokuskan pemerintah ke daerah Di provinsi Sele. lain. Bukan di Saya daerah belum- Jawa. Jadi presiden. saya dulu di sana Bang belum pernah jadi presiden loh. Jangan asal bicara Kepala Jangan suku kau saudara tinggi kita. darah. Bangan dicelek Sabar, toh. Bang. Bangan dicelek mancing-mancing, nggak boleh Bang. Ya. Kau tahu Tuh, Papua ini mancing. tempat penampungan segala macam suku ras dari segala penjuru Indonesia semua di Papua. Maksud saya itu pembangunan Papua itu udah maju. Ya semenjak Kalau kau ada presiden sudah di tahu sana maju, Bang kenapa bilang kau bicara ya, begitu? nggak boleh. Sebelum saya kan belum pernah jadi presiden di sana. Lah, Iya, kau memang benar, datang jadi tidak presiden, pernah menjadi siapa kau presiden, mau jadi tapi nggak usah presiden, gitu kayaknya bahasanya, kau menyebutkan. mau jadi presiden. Ya kan bener. Ketawa Pak Sandro ketawa. Ya kan? Ya itu kan humor jadi kita. Kata di bawah, kata netizen Sandro kata netizen. Debat aja kotaku habis. Kata gitu. Ayo kau di Sandro bertanya. Di bawah tuh sampai ngomel-ngomel mereka. Sabar netizen. Apa itu? Ngomel-ngomel apa? Suruh mereka naik. Disuruh debat. Kotanya habis. Kok ngomong terus. Oke Bang Juma. Sudah dari Bang semua kalau dia mau. Mas Sandro, mohon Oke izin. Bang Hengki. Mohon izin ya, makasih ya atas Makasih ya. diskusinya malam ini. Mohon maaf Iya, kata-kata yang sama-sama. salah ya. Saya Tapi, juga minta Bang, maaf kalau ada kata-kata itu yang aja, salah. Yang Iya. paling banyak Bang salahnya Hengki. itu Bang Sandro. Dari Ya, tadi yang kalau ngoceh terus. Kalau begini kan enak. Tuh, ntar lagi dia emosi tuh. Bang Hengki.
Bang Ya, Bun. Hengki sebelum turun, Iya. Bang Hengki, tolong Iya, Bun. tolong dikaji kembali Bibelnya. Tolong diikutkan akalnya berpikir gitu loh. Tolong ya, Oh, kaji kembali. itu Jangan itu cuma imani gitu, Bang. Jangan. ya gini, Bun. Kenapa? Jangan kayak Sandro. Ganjarannya kekal neraka, Bang. Ya udah Gini, coba. Bun, pada intinya kalau saya sih pada prinsipnya soal kehidupan ini, soal yang berketuhanan ini atau yang mengimani ini, Bang, Bun, itu tergantung dari diri kita, Bang, Bun, ya, diri Ya kita udah kok. cukup Wengki. Itu Perlu aja. Anda turun Wengki, dengarkan saya. Nggak usah doakan saya untuk menjadi presiden ya. Siapa pula yang doakan, Bang? Saya kan cuma minta, jangan lo doakan. Bang. Ya, nggak usah ya. Pancing emosi sudah. Emang saya doa dapat Oke, baik. Makasih, mohon maaf semuanya. Ya, kalau memang ada kata-kata yang salah atau yang sudah Iya, terlanjur, sama saya mohon Bang, maaf. saling memaafkan Ya. kita ya. Sama, saya juga. Ya, gitu ya, Mohon Bun. maaf ya. Ya, Iya, Bang jangan kayak Sandro Bang emosi Bun. terus. Bang Sandro, ya kalem-kalem, tenang-tenang aja, Bang. Ya, Aman. ya itu aja, Bang. Diskusi aman-aman aja, Bang ya. Oke, terima kasih. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya itu udah lama kenal Bang Sandro loh. Dulu sepermainan Bang Sandro itu ya. Kalau dia tidur sabar banget kalau dia tidur. Bener. Pas bangun langsung Pas cari bangun, periuk. Ya, langsung manas tahu eh. Gitu. Cari periuk langsung dia bikin papeda. Ya, beda gitu. Hmm. Ya Bang Sandro ya, kalau Anda tidur sabar kan? Apa? Kalau Anda tidur pasti sabar. Nah, saya tidak tahu. Saya tidur itu sabar atau tidak. Kalau masih tidur, itu sadar. Dia tidur itu masih ngamuk dia. Bang Suma jangan begitu Ya itu Bang Handi bilang. Pas tidur aja sabar. Begitu bangun, Bangun langsung kerja. Ya Bang Sandro. Kakak Sandro, kapan ke Jakarta kita? Ketemu ngopi-ngopi kita. Bagaimana? Kapan ke Jakarta? Itu ada saya punya masyarakat banyak Jakarta itu. Preman banyak Jakarta, saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta, saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta, saya punya masyarakat. Kalau Ibu Rasmi begini nih. Oh, udah pernah ke Jakarta? Sudah, tapi waktu itu ke Bandung saja. Lewat Jakarta, maksudnya ke Bandung, tapi turunnya di Jakarta baru dengan mobil ke Bandung. Siapa cara lagi nama? bicaranya Sandro kayak orang Papua. Iya. Emang iya. Siapa nama Kapolda Papua? Mualaf dia ya, Pak Sandro ya? Aduh, saya kurang tahu, jangan tanya itu, saya kurang tahu. Siapa namanya? Saya tidak pernah dengar Kapolda Papua Mualaf. Kalau Mualaf juga ya itu urusan pribadi dia. Papua jam Sandro berapa? sendiri kapan? Sandro kapan mualaf? Jam 3 di Papua ini. Bagaimana? Jam 3 di Papua kan? Dia jam 3 lah tempat. Tadi Bang Suma tanya apa tadi? Kapan mualaf? Kalau soal itu kayaknya sampai dunia kiamat ya, apa saya tidak tahu. Sampai kiamat dunia ya. Tapi Ayo, kemarin Bang. saya nonton Bang Suma itu lagi debat dengan Ferdinand, itu seru juga ya. Iya seru. Ferdinand yang ngajak diskusi soalnya. Cuman dia ini nggak tahu Bible. Sorry, saya ini awam juga, jadi kalau soal debat begini saya kurang terlalu tertarik. Saya naik karena Suma tadi punya nada agak bagaimana gitu, jadi saya terpaksa naik saja. Iya.
Berarti dekat dengan Pak Bom Bom di sana, Bang. Di mana? Bom-bom itu di mana? Di Timika kan dia? Sorong. Oh, di Sorong. Yang benar. Saya cari dia sebentar nanti besok pagi begitu. Dia punya salon itu di pasar, di Sorong itu dia punya salon istrinya. Oh, saya di Timika, dia di Sorong. Tahu Sorong apa Timika ya? Tahu. Beda itu. Papua Barat itu kalau Sorong, kalau Timika Papua Tengah. Tapi masih di Indonesia kan itu? Iyalah. Belum ngantuk Pak Sandro, Kakak Sandro. Belum ngantuk. Ya kalau mau istirahat sudah. Saya juga kayaknya mau istirahat ini. Suruh saya tidak ini debat ya. Iya, Bang. Kita harus saling bersaudara ya Kakak. Nggak boleh saling bermusuhan kita Kakak. Begitu ya. Betul. Makassar Papua itu adik kakak sudah. Ini banyak yang bilang saya turun tidur aja Sandro. Wah. Kita mau tidur. debat apa? Itu ada Bu Rasmi mau ngajak debat. Bu Rasmi. Ibu siapa? Bu Rasmi. Oh Rasmi. Iya. Debat apa ibu? Bilang saja. Saya akan keluarkan apa yang saya tahu. Bu Rasmi ada masalah. Dia ada pinjolnya, pinjol dia. Gimana katanya melunasi utang di pinjol gitu. Oh iya, kirim nomor rekening nanti saya transfer 2.000 rupiah. Nah itu Bu Rasmi mau Ada pinjol belum terbayar sama Bu Permen. Untuk beli cas HP. Aduh, ya Allah. Maksudnya begini Bang Suma, sekali-sekali biar debat dengan pikiran yang terkuras, terus otak yang terkuras ya, sekali-sekali kita bercanda gurau begini kan enak juga tuh. Iya betul. Kan debat cuma di area debat lintas agama. Kalau ketemu kita rangkulan, kita minum kopi sama-sama. Iya. Mm-mm. Waduh, masa ada yang bilang saya 10 hari lagi mualaf. Wah, Rangkulan, punasak kulu. Santo Minau 10 hari. iya tuh, ada siapa yang komentar masa bilang saya 10 hari lagi mualaf. Wah. Hidup itu, yang komentar itu, hidup itu jangan terlalu tentukan nasib orang. Karena kau punya nasib juga ada di orang punya tangan itu. Sandro, di Timika itu ada masjid kah? Ini kan masjid banyak. Banyak ya. Mau Kalau apa? Timika. Freeport di sana, Freeport ya, tambang emas. Ya itu dah. Berarti kau banyak emas ya? Kau banyak emasmu? Nah, kalau ibu mau besok saya kirim lewat ini apa? 2 kilo Dikirim 2 ton. lewat email. Iya lewat email. Nanti dilipat-lipat tuh. Di-download. Di-download. Aduh bang, ini saya minta maaf saya tidak berdiskusi tentang ini ya. Kalau abang mau diskusi, mau naikkan yang lagi mau diskusi, saya bisa turun ya. Bisa kasih turun saya. Oke. Oke Kakak. Ayo host. Ya, thank you. Ya, Thank you saudara ya. ya. Kalau ke Makassar info-info biar kita Saya punya ngopi-ngopi teman di bareng. orang Makassar, teman kantor. Namanya Ya, Nasro. banyak lah pasti. Yang sini juga teman kantorku banyak orang Papua. Oh iya. Orang Papua itu lucu-lucu. Kita lagi ngantuk itu hilang ngantuk dibuat kalau ketemu. Suka bercanda mereka itu. Iya. Tapi yang jelas yang gua tahu Sandro itu kalau tidur sabar banget orangnya kalau dia tidur. Terserah kau lah Ya, sudah tahu, bang ah. Andi Celebga. Masa tidur sambil bicara? Ih. Nah itu tidak mungkin orang tidur sama bicara, itu mungkin mimpi kah apa? Abang Handi ininya tidur, dia adiknya nggak mau tidur, ya kan Bang Handi? Iya. Iya, Oh, iya. Bedanya ini, kalau Bu Rasmi, kalau lagi tidur debat ya. Kalau Bu Rasmi itu tidur di atas pohon, pas bangun udah jatuh. Monyet kapan? Bangun dia. Bangun dia. Cari Iya, sama kakak, ya. permen tuh. Di sini semua muslim kan?
di room ini berapa orang ini? Bu Rasmi Kristen. Oh, yang benar bang. HDS Iya. ini HDS. ADS juga. Itu sudah debat sama Bu Rasmi, saya dengar saja. Bu Rasmi kayaknya Dia selalu cari terong kalau berdebat, susah kita dibuatnya. Sikit-sikit cari terong. terong buat. Kan tidak ada teron atau belum beli. Nggak tahu dia. Kalau nggak terong Dia juga memimpin. selalu cari Ahisugi kalau datang. Ini minta bantuan pinjolnya dilunasin. Ya makanya tadi saya bilang mau begini saya transfer 2.000. Bu Rasmi pinjol udah lunas Bu Rasmi. Nggak ada Bang Sandro. Orang itu apa itu fitnah itu, doyan fitnah orang itu. Masa sih? Iya, si Handis Lebes tidur, adiknya tak mau tidur. Apa nggak ngarang-ngarang dia jadinya, gelisah Itu coba. bawaannya. Tuh. Coba. Bahas-bahas terong pasti dia kan? Selalu begitu dia. Adeknya aku bilang kok terong, cemananya. Nanti kalau tidur diingetin sama Bu Rasmi itu. Ya Bang Suma, saya turun dulu ya. Kasih turun saya. Oke Bang, oke. Ya terima kasih Bang Sandro. Sehat selalu ya. Sudah Ya, sampai sorry ya. ya, tadi ada nada-nada yang agak kasar, saya minta maaf ya. Iya nggak apa-apa, sama saya Sama-sama pun minta maaf. sama-sama Bang. Maafkan juga kalau Ya. ada yang salah. Ya, tidak apa-apa ya. Oke.